Oke, kali ini ada soal nomor 3, yaitu paparkan analisis Anda bagaimana strategi dan adu kreatif wirausaha muda dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19, serta bagaimana jejaring wirausaha muda dapat menyelamatkan sektor UMKM. Menurut saya, yaitu jawabannya para pengusaha muda memiliki strategi bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Penjualan yang tergerus selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB membuat mereka harus lebih kreatif dalam mempertahankan bisnis. Contohnya pada bisnis For Coffee. CEO For Coffee, Elisa Suteja, mengatakan, sebelum pandemi sebanyak 70% dari total pendapatan For Coffee berasal dari penjualan di gerai. Dengan adanya PSBB, seluruh bisnis For Coffee bergantung pada layanan antar. For juga sempat mengalami penurunan penjualan hingga 50% dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 pada Mei lalu. Untuk mempertahankan penjualan, For membuat penyesuaian bisnis dengan membuat produk kopi dalam kemasan berukuran 1 liter agar si konsumen bisa menikmatinya lebih lama dan bisa disimpan di lemari es untuk kemudian diminum lain hari. Ide tersebut tercetus dari hasil diskusi bersama dengan pengusaha kopi. Sebagian besar pengusaha tersebut juga melakukan transisi pada konsumsi rumahan. Seiring dengan hal tersebut, penjualan For melalui layanan pesan antar memiliki porsi 50%. Selebihnya penjualan For juga didukung oleh penjualan di toko. Di masa pandemi COVID-19 ini pasti semuanya berubah drastis, salah satunya yaitu dalam industri kuliner. Para pengusaha muda harus mencari cara bagaimana usahanya dapat bertahan terus dan tetap stabil pada masa ini dengan berbagai cara. Salah satunya tadi pada bisnis For Coffee yang tadinya hanya mengandalkan penjualan di gerai saja, sekarang ditambah dengan membuat produk kopi dalam ukuran yang berbeda, sehingga tidak selalu mengandalkan penjualan di gerai saja. Sedangkan CEO founder Berdaya Krui, yaitu salah satu pengusaha muda dengan industri pariwisata, Ade Safrina, mengatakan, pandemi COVID-19 turut berdampak pada resort, villa, dan kemah selancar di Krui, Lampung. Sebelum pandemi, okupansi diisi oleh 90% warga negara asing, terutama dari Australia. Namun, di masa pandemi COVID-19 ini, pihaknya telah menyusun strategi untuk bertahan di tengah pandemi. Hal ini dilakukan dengan mengubah target pasar dari wisatawan mancanegara menjadi wisatawan lokal, dengan mulai menuju target lokal yaitu dari Sumatera, orang-orang Bandar Lampung, dan ada juga dari Jakarta dan sebagainya. Tak hanya itu, CEO founder Berdaya Krui juga mengubah paket wisatawan selancar menjadi paket yang diminati oleh warga lokal. Transisi target pasar ini telah dimulai sejak Mei lalu. Seiring dengan hal tersebut, okupansi di Krui meningkat menjadi kisaran 50-60%. Jadi pandemi mengubah kebiasaan pariwisata. Dengan perubahan tersebut, Ade Safira selaku CEO foundernya mengambil strategi seperti yang sudah dijelaskan tadi agar tetap bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Sedangkan jejaring wirausaha muda jadi penyelamat selama pandemi. Pandemi COVID-19 ini membuat banyak UMKM yang digawangi wirausaha muda mengalami kesulitan untuk sekedar bertahan. Banyak dari mereka yang belum mendapatkan bantuan. Memanfaatkan jejaring antara wirausaha pun menjadi solusi. Hampir 80% wirausaha muda
melaporkan bahwa COVID-19 memiliki dampak negatif pada bisnis mereka, yaitu melaporkan bahwa bisnis mereka terhenti karena COVID-19, yaitu dengan persentase 33% penurunan yang signifikan, 21% berhenti total, 24% sedikit penurunan, 13% tidak berdampak, dan 9% berdampak positif. 58% dari wirausaha muda melaporkan penurunan pendapatan mencapai 81%. 36% melaporkan penurunan pendapatan sebesar 40% dan 6% melihat ada atau tidak ada dampak sama sekali pada pendapatan. Selain itu, salah satu bank di Indonesia yaitu Bank BRI yang memiliki komitmen untuk fokus terhadap pemberdayaan UMKM di Indonesia tidak tinggal diam melihat kondisi saat ini. Perseroan telah mengimplementasikan berbagai strategi dalam rangka mendukung pemerintah menyelamatkan UMKM. Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan saat ini Perseroan tengah fokus untuk menjaga keberlanjutan usaha para pelaku UMKM atas dasar tersebut. BRI terus menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR untuk menjaga roda perekonomian terus berputar. Hingga akhir Mei 2020 tercatat BRI telah menyalurkan KUR senilai 47,4 triliun kepada lebih dari 1,7 juta pelaku UMKM saat ini. BRI akan tetap ekspansi untuk terus tumbuh. Dengan begitu UMKM akan tetap berdaya dan akan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan ujungnya mengurangi angka pengangguran. Urai Sunarso. Begitu jawaban nomor 3 menurut saya. Ketemu lagi di next video dalam soal nomor 4 dengan jawabannya. Dadah.